Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bab spesifik nih, bab 30 ya, dari materi yang Anda bagikan. Iya betul, bab 30. Judulnya, Umpan Balik Berkesinambungan, atau Continuous Feedback. Kita semua pasti pernah lah ya ngerasa kayak jalan dalam gelap gitu, pas lagi ngerjain sesuatu. Sering itu. Nah, bab ini tuh kayak nyalain lampu sorot gitu ya, ke konsep umpan balik ini. Bisa dibilang begitu, iya. Kenneth Chenault kan pernah bilang, katanya menerapkan umpan balik reguler itu susah. Memang, tantangannya ada. Tapi bab ini menegaskan lagi, ini bukan cuma susah, tapi fundamental. Penting banget. Nggak cuma di kantor atau organisasi, tapi ya di semua usaha kita lah. Betul sekali, ini berlaku luas. Yuk, kita coba bedah bareng intisari bab ini. Kenapa sih umpan balik ini krusial banget? Terus gimana cara efektifnya? Intinya kan, kalau nggak ada feedback, kita kayak, ya itu tadi, hilang arah. Iya, persis. Contoh di bab itu jelas banget ya. Pemilik bisnis kecil yang baru tahu kondisi keuangannya, tiap 3 bulan sekali. Nah itu, dari laporan akuntan. Itu kan seringnya udah telat ya, buat ambil tindakan. Tepat sekali. Kecepatan umpan balik itu memang krusial. Walaupun ya skalanya beda-beda. Oh, gimana tuh bedanya? Ya kalau latihan musik misalnya, mungkin butuh koreksi instan. Detik itu juga. Oke, masuk akal. Tapi kalau buat monitor bisnis, ya mungkin cukuplah harian atau mingguan. Tapi intinya, yang ditekankan di sumber Anda ini bukan cuma buat konfirmasi, oh saya bener nih. Bukan cuma itu ya? Bukan. Lebih dalam lagi, umpan balik itu fungsinya memungkinkan tindakan korektif. Itu kuncinya. Tindakan korektif. Arah. Fokusnya harusnya di koreksi itu. Itu yang bikin data jadi alat navigasi. Menarik, menarik. Jadi bukan soal bener atau salahnya ya, tapi soal kita bisa belok atau nggak pas dapat infonya. Persis. Kemampuan manuver. Nah, bab ini kan terus mecah jadi 3 aturan praktis gitu ya. Iya, ada 3 aturan dasar. Aturan pertama ini rasanya dasar banget sih. Tahu persis posisi Anda saat ini. Fondasinya itu. Kayak contohnya tadi, tahu persis jumlah utang sebelum mikir lunasinnya, atau tahu jumlah kata yang udah kita tulis buat tesis. Betul. Tanpa titik awal yang jelas ini, ya gimana kita mau ngukur kemajuan kan? Nggak bisa, itu fondasi kesadaran situasional. Tanpa kita jujur nih, tahu kita sekarang ada di mana, ya rencana apapun jadi ngambang aja, nggak ada pijakan. Langkah realitas ya, istilahnya, seringkali susah tapi penting banget. Paling penting malah. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau udah tahu posisi awal, langkah berikutnya, aturan kedua, ketahui trennya. Nah, ini lanjutannya nih. Jadi nggak cukup cuma foto sesaat kondisi sekarang, tapi perlu lihat pergerakannya, gitu ya. Iya, dinamikanya. Babnya menyarankan buat nyatet indikator kunci, terus kalau bisa, divisualisasikan. Mungkin pakai grafik atau apa gitu. Betul, visualisasi itu membantu banget. Biar kelihatan ya grafiknya naik atau turun. Jadi bisa kasih gambaran lebih kaya. Kita ini maju, mundur, atau malah diam in tempat. Benar sekali, melihat tren itu nggak sih konteks. Kalau trennya positif, naik terus, wah itu bisa jadi motivasi kan? Iya dong, semangat jadinya. Tapi sebaliknya, kalau trennya turun, nah itu bisa jadi peringatan dini. Tapi, disinilah ada peringatan penting banget dari bab ini. Ada jebakan. Jebakan? Apa tuh? Jebakan yang sering nggak disadari. Indikator adalah pelayan, bukan tuan. Ini poinnya tajam banget loh. Wah, indikator adalah pelayan bukan tuan. Maksudnya gimana tuh? Jangan sampai kita malah ngejar angkanya doang gitu. Tepat, jangan sampai metrik atau indikatornya itu jadi tujuan akhir itu sendiri. Oh, kayak contoh di bab itu ya, target jumlah kata malah bikin kualitas tulisannya hancur. Nah, itu dia. Atau contoh lain, rumah sakit ngejar rasio okupansi tempat tidur, pasiennya malah dipulangin kecepatan padahal belum pulih betul. Wah, bahaya itu. Kedengarannya kayak masalah sistemik yang ya sering kejadian ya di mana-mana. Tepat sekali. Sumber Anda ini menyoroti ini sebagai resiko besar, apalagi di organisasi gede atau pemerintahan. Metriknya itu bisa lepas dari tujuan awalnya. Jadi tujuannya geser ya? Iya, geser. Dari apa sih yang sebenarnya mau kita capai, jadi gimana caranya bikin angka ini kelihatan bagus. Ini distorsi yang bahaya banget. Bener juga. Makanya kuncinya kita harus terus nanya, ini indikator masih bener nggak sih ngelayanin tujuan utama kita? Itu pengingat yang kuat banget. Oke, jadi udah 2 aturan. Tahu posisi, tahu tren, tapi hati-hati sama jebakan metrik.
Terus aturan ketiga? Aturan ketiga, simple tapi penting. Bertindak sesuai umpan balik. Oke, act on it. Iya, kalau udah tahu posisi, udah tahu trennya, udah waspada juga sama jebakan tadi, ya langkah berikutnya jelas, sesuaikan tindakan kita. Harus ada aksi nyata ya. Harus. Yang menarik, bab ini kasih contoh bagus gimana proses ini kadang terjadi. Ya alami aja, secara nggak sadar. Oke ya, contoh yang mana tuh? Contoh penulisnya sendiri. Dia cerita gimana dia mantau saldo rekening terendah tiap hari. Tiap hari dia cek. Iya, dan ternyata tanpa dia sadari, kebiasaan belanjanya itu jadi berubah sendiri. Jadi lebih hati-hati biar saldonya tetap di atas target dia. Nggak perlu dipikirin secara aktif gitu. Wah, keren ya. Cuma dengan kesadaran yang dibawa sama umpan balik itu tadi. Betul, itu nunjukin kekuatan umpan balik pasif. Intinya sih, mekanisme umpan balik berkelanjutan ini, seperti yang diisyaratkan sumber Anda, akarnya itu ada di 2 tindakan produktivitas dasar. Apa itu? Mungkin dibahas di bab lain ya, yaitu bertanya. Bertanya. Iya, secara aktif, nanyain data, nanyain realitas, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan yang kedua, Membuat sistem. membuat sistem. Oke. Maksudnya, ya kita bangun cara biar bisa dapat jawaban atas pertanyaan tadi secara rutin dan bisa diandelin. Jadi, umpan balik ini kayak penerapan praktis dari 2 hal itu ya. Bertanya dan bikin sistem. Bisa dibilang begitu, dan disinilah teknologi modern berperan besar. Ah, ya pasti. Sangat. Bab ini kan nyinggung tuh gimana rekaman audio video buat evaluasi diri, terus data analitik web, software akuntansi, sampai aplikasi kebugaran. Oh iya, bener. Fitness tracker gitu ya? Nah, itu semua kan bentuk sistem yang ngasih kita data objektif buat umpan balik. Teknologi bikin lebih gampang buat kita dapat kenyataan secara teratur. Itu inti dari umpan balik berkelanjutan. Jadi lebih mudah ya sekarang dapat datanya? Jauh lebih mudah. Jadi, ya, kalau kita rangkum nih dari telaah sumber ini, umpan balik itu, wah, jauh lebih dari sekedar angka atau data mentah ya. Bukan cuma data berarti. Bukan. Ini adalah jantungnya proses perbaikan terus-menerus. Mekanisme vital biar kita tetap nyambung sama realitas dan tujuan kita. Biar kita bisa lihat dengan jernih buat ngarahin langkah kita ke depan. Sebuah mekanisme navigasi yang vital ya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini. Silakan. Mengingat betapa berharganya umpan balik yang jujur dan tepat waktu buat kemajuan, seperti yang ditekankan sumber ini tadi, seberapa sering sih Anda secara sengaja, secara proaktif, justru mencari masukan atau kritik yang mungkin, ya rasanya nggak nyaman gitu, demi benar-benar mendorong batas pertemuan Anda, baik itu pribadi maupun profesional. Coba direnungkan.